Yohanes 8 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di dalam terjemahan bahasa Jawa dikatakan begini, lebih mantap saudara, dikatakan begini, kowe kuwi nyoto dadi muridku yen kowe padha nglakoni piwulanku. Wah, hebat, luar biasa. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, orang yang benar-benar diakui sebagai murid Yesus adalah orang yang pandai melakukan firman-Nya. Jadi begini saudara, untuk menjadi pelaku firman itu memang perlu dilatih, tidak instan. Yang namanya melakukan firman, saya mau garis bawahi, dengan kemampuan kita jelas nggak mungkin kita mampu. Contoh lah, jangan mencuri. Saya rasa tidak perlu diterjemahkan. Semua orang mengerti jangan mencuri. Tetapi kalau orang ini kepepet, pasti akan mencuri, betul enggak? Jadi itu yang saya maksud. Siapapun saudara dan saya, ya, saya juga sebagai pendeta. Jadi saya pun mengakui saya tidak munafik. Kalau saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin saya bisa melakukan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya dengan kemampuan kita tidak mungkin akan menjadi pandai jadi pelaku firman Tuhan, itu tidak mungkin. Menjadi pandai melakukan firman Tuhan itu artinya itu begini loh saudara. Tahu satu, lakukan satu. Tahu satu, lakukan apa? Satu. Jadi begitu kita tahu, segera kita lakukan. Jangan ditunda. Jangan dibiasakan kita itu melanggar. Kita terus harus belajar. Contoh, kasih. Kita tahu kasih, ya sudah. Bagaimana kasih itu? Nah, kesabaran. Bagaimana kesabaran itu? Memang perlu dilatih. Penguasaan diri harus kita latih. Itu saudara, percaya. Ya, harus kita latih. Sebab Alkitab berkata, orang yang percaya tidak dipermalukan. Nah, itu sudah justru melalui hal-hal yang mustahil kita dilatih oleh Tuhan supaya apa? Kita percaya, mengampuni. Perlu enggak kita melatih? Perlu. Pada waktu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang melukai kita, ya, sehingga kita itu jengkel, pahit, benci, marah. Nah, belajar melepaskan pengampunan. Perlu dilatih saudara. Jadi menjadi pandai melakukan firman itu apalagi bila gagal. Bila gagal melakukan, kita harus berani mengulang. Jadi memang harus diulang-ulang saudara. Dan libatkan Roh Kudus. Jadi ibarat seperti gambaran orang sekolah itu saudara. Duduk di bangku kelas. Jika kita itu ingin pandai, ya harus rajin belajar. Betul? Demikian pula saudara dan saya ingin jadi pelaku firman Tuhan, memang kita harus berlatih, belajar. Tidak boleh malas. Yang artinya mungkin dulu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah baca Alkitab. Sekarang masuk di tahun 2022, kita harus rajin baca firman. Yang namanya pelajar, ya murid yang duduk di bangku kelas, tidak boleh mencontek, betul saudara. Tidak boleh suka membolos. Betul saudara. Ya, itu saudara. Yang namanya murid jangan buat aturan sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini memang aturan itu telah berubah. Betul enggak? Oleh karena pandemi, semua pelajar harus online. Betul? Tetapi zaman ini sudah mulai COVID agak reda, guru mulai katakan, ayo mulai masuk tatap muka. Nah demikian pula gereja. Kalau hari ini buka, ya gereja mengajak saudara dan saya untuk tatap muka, ya jangan online terus. Amin saudara. Kita harus berani tatap muka. Nggak usah takut.
Yang artinya apa? Asal imun kita kuat, pasti kita tidak akan terpapar COVID. Amin. Gitu saudara, kita harus berani datang ke gereja untuk tatap muka dengan orang-orang yang ada di gereja, sahabat-sahabat kita. Kita harus tatap muka dengan Tuhan. Sebab Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jadi yang namanya murid tidak cukup untuk mendengar. Apalagi saudara yang dikehendaki. Yang namanya murid, ya, setiap pelajaran yang dibagikan harus dicatat. Nah, saya mau katakan saudara datang ke gereja dengar firman Tuhan, jangan asal dengar. Tetapi saudara mulai bawa buku, saudara mulai bawa pulpen, saudara mulai catat. Lah murid kok orang gawa buku, ndak bawa pulpen. Kapan pinter betul ndak saudara? Jangan. Ya, saya mempunyai kenalan orang-orang tua usianya 80 lebih. Terkadang saya telepon. Saudara tahu setiap saya menyampaikan firman Tuhan, ya, ibu ini umurnya 80 lebih saudara. Mungkin sekarang 85 lebih lah. Tetapi setiap dia dengar firman Tuhan, pasti dicatat loh saudara. Hebat, luar biasa. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita mau diakui sebagai murid Yesus, kita dikatakan harus pandai melakukan firman-Nya. Ya, itu saudara. Dan saya percaya, kalau kita itu menjadi pelaku-pelaku firman, maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.